Apakah benar indukan lele satu keturunan atau satu genetika akan menghasilkan bibit lele yang jelek dan gampang mati? Ini kata orang perikanan, Kang. Bukan hanya orang perikanan. Saya juga pernah menyatakan hal ini 3 tahun lalu saat membuat video penjelasan tentang kegagalan pemejahan lele. Nah, di antara faktor penyebabnya yaitu indukan lele yang kalian gunakan bisa jadi satu keturunan atau satu genetika. Dalam istilah kami, ini disebut induk lele satu darah. Tidak semua pembudidaya selaras dengan pernyataan ini. Sebagian orang termasuk saya sendiri percaya dengan hal ini karena sudah merasakannya. Tapi ada beberapa pembudidaya yang tidak percaya bahwa induk lele satu genetika itu bisa menghasilkan bibit lele yang berkualitas buruk. Kenapa demikian? Karena dalam dunia budidaya lele tidak ada patokan yang pasti. Setiap orang memiliki pengalaman baik dan buruk dalam budidaya ikan lele. Yang mana menurut kita buruk belum tentu menurut orang lain. Nah, di video kali ini saya akan coba menjelaskannya secara detail dan rinci apa itu induk lele satu genetika, seperti apa mekanismenya, dan apakah benar induk lele satu genetika ini bisa menghasilkan bibit lele yang berkualitas jelek. Tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip-skip agar kalian paham dan tidak gagal paham. Induk lele satu genetika atau satu keturunan adalah indukan lele yang berasal dari ibu dan bapak yang sama. Kalau istilah pada manusia ini bersaudara. Begini penjelasannya. Misalnya saya mijahkan lele dan menghasilkan bibit lele. Dalam kata lain saya produksi bibit lele. Lalu kalian beli bibit lelenya untuk dibesarkan. Setelah jadi ikan lele konsumsi dan pada saat dipanen, ternyata kalian mendapatkan lele babon yang ukurannya besar dan tidak masuk ukuran lele konsumsi. Lalu kalian pelihara lele babon tersebut hingga menjadi indukan lele. Di situ juga terdapat induk lele jantan dan betina. Jika induk lele tersebut kalian pijahkan, itulah yang disebut induk lele satu genetika atau satu keturunan. Apalagi kalian sudah tahu sumber bibit lelenya dari saya, yaitu seorang pemijah ikan lele dan produksi bibit lele. Oke, kita ganti judul. Misalnya kalian beli bibit lele dari pedagang, pengepul atau tengkulak, yang mana basic mereka bukan seorang pemijah ikan lele, hanya pedagang bibit lele. Mereka dapat bibit lele hasil beli dari petani pemijah lele. Lalu kalian beli bibit lele dari mereka dan diurus sampai jadi lele konsumsi. Dan saat dipanen, didapatlah lele babon atau lele bongsoran yang tidak masuk ukuran lele konsumsi. Daripada dijual harganya murah, lalu kalian pelihara sampai jadi indukan. Setelah jadi indukan, didapatlah induk lele jantan dan betina. Jika kalian pijahkan, itulah yang dinamakan pemijahan induk lele satu genetika atau satu keturunan. Walaupun kalian tidak tahu apakah si pedagang mencampur bibit lelenya ataupun tidak. Lalu bagaimana caranya agar tidak terjadi pemijahan induk lele satu genetika? Tetap simak videonya dan jangan di-skip-skip. Jika kalian punya induk lele hasil melihara dari kecil atau dari ukuran lele konsumsi ataupun dari lele ukuran babon, setelah jadi induk jangan main langsung pijahkan saja untuk menjaga atau menghindari pemijahan lele satu genetika. Alangkah baiknya kalian beli induk lele yang siap pijah dari luar, lalu kawin silangkan dengan induk lele yang kalian pelihara sejak kecil. Hal ini dilakukan semata-mata agar bibit lele yang lahir tidak prematur akibat pemijahan induk lele satu genetika dan berkualitas bagus. Atau bisa juga begini, periode pertama pembesaran lele kalian dapat lele babon atau calon indukan lele, lalu kalian pelihara. Dan di periode pembesaran kedua, kalian juga dapat lagi calon indukan atau lele babon. Lalu kalian pelihara lagi di kolam terpisah. Awas, calon indukan lele yang kalian dapat dari periode pembesaran pertama dengan calon indukan yang kalian dapatkan di periode kedua pembesaran jangan disatukan penempatannya. Penyimpanannya harus dipisah sampai jadi induk lele siap pijat. Nah, setelah jadi nanti kalian kawin silang antara induk lele hasil periode pembesaran pertama dengan induk lele hasil periode pembesaran kedua. Dalam hal ini tadi saya katakan ada pembudidaya yang percaya, ada juga yang tidak percaya akan hal ini.
Dulu saya pernah melihat ada orang yang berkomentar bahwa induk lele satu keturunan yang dia pijahkan itu tidak apa-apa dan hasilnya bagus. Iya, kalau kamu usaha di segmen pembenihan lele saja, karena setelah jadi bibit lele kamu jual ke orang lain. Coba bibit lele hasil pemijahan satu genetika itu kamu pelihara sampai jadi lele konsumsi, pasti akan lain ceritanya. Dampak terburuk dari hasil pemijahan induk lele satu genetika itu, bibit lele yang lahir bisa prematur, genetika yang lemah dan gampang mati. Sementara dampak ringannya, bibit lele hidup normal tapi hanya lambat dalam hal pertumbuhan saja. Saya percaya pemijahan induk lele satu keturunan atau satu genetika itu menghasilkan bibit lele yang kurang bagus karena saya budidaya lele 3 segmen sekaligus. Jadi bisa merasakan bahwa bibit lele hasil pemijahan induk satu genetika itu bagaimana. Sebab saya pelihara dari mulai lele menetas sampai jadi lele konsumsi. Jangankan pemijahan lele satu genetika, pemijahan lele yang sempurna atau yang paling bagus saja, tidak semua bibit lelenya berkualitas. Bibit lele sortiran terakhirnya tetap saja kualitasnya kurang. Apalagi pemijahan induk lele satu genetika atau satu keturunan. Adapun orang yang tidak percaya bahwa kualitas bibit lele dari pemijahan satu genetika itu kualitasnya kurang bagus, mungkin dia budidaya lele hanya di segmen pembenihan saja atau segmen pembenihan dan pendeteran saja. Artinya, dia budidaya lele hanya memproduksi bibit lele dan menjualnya. Otomatis ketika ada statement seperti ini mereka tidak terima. Ya jelas gak akan terima toh dia khusus jualan bibit lele saja. Mana ada pedagang ketika ditanya ini bibit lele sortiran keberapa, terus jawab sortiran terakhir. Walaupun itu bibit lele sortiran terakhir, pasti dia menjawab sortiran pertama. Atau sejelek-jeleknya bilang sortiran kedua. Yang saya rasakan makin kesini kualitas ikan lele semakin jelek. Terbukti para pemula banyak ngeluh dengan masalah ikan lele yang mudah sekali bermasalah. Padahal dulu budidaya lele tidak mengenal probiotik, tidak mengenal sistem yang aneh-aneh seperti saat ini. Air yang kita gunakan juga hanya dari sungai, tanpa garam, tanpa probiotik, aerator, atau sistem yang aneh-aneh seperti saat ini. Tapi ikan lele hidup sehat dan tumbuh besar sampai jadi lele konsumsi. Tapi sekarang kualitas ikan lele menurun drastis. Itu karena salah satunya banyak orang yang mijahkan lele tanpa menapaki alur yang tepat sehingga menghasilkan bibit lele yang kurang bagus. Di beberapa video, saya sering mengingatkan kalian bahwasanya baik dan buruknya kualitas bibit lele hasil pemijahan yang kita lakukan itu tergantung bagaimana cara kalian mengurus indukan lele, seberapa jauh kalian memahami kematangan gonad indukan lele, dan seperti apa teknik pemijahan yang kalian lakukan, serta bagaimana cara kalian mengurus larva lele hingga menjadi bibit lele dewasa. Semoga kalian paham dan terima kasih.